warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita kalian bertemu dengan Pak Rendra. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dan KD-nya 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara atau kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Coba perhatikan anak-anak. Ini ada yang jualan ya, ada juga yang pembelinya. Nah, kira-kira tempat berjualan ini kira-kira di mana? Ya, bisa jadi ini adalah di pasar. Kita lanjut ya. Kegiatan ekonomi ini ada 3 kegiatan. Ada namanya produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu yang membuat barang, distribusi yang menyalurkan barang, konsumsi itu adalah yang menggunakan barang atau yang memakai barang. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial ya, memerlukan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Kalau kita mau makan enak itu kan perlu nasi dari petani, ikan dari nelayan, garam dari pabrik dan lain-lain ya. Nah, itu semuanya berkumpul ya, baru enak. Nah, oleh sebab itu ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, kita lanjut. Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya menanam padi, siapa nih? Nelayan. Mengambil ikan dari laut, siapa nih? Oh, ini salah ya. Ini tadi apa nih? Petani. Yang ini yang nelayan, betul ya? Oke, kemudian yang ini menjahit kain menjadi celana, itu siapa namanya? Ya, penjahit ya. Oke. Berikutnya distribusi, yaitu merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh, pedagang bakso keliling ya. Dia menyalurkan baksonya, hasil produksinya kepada para konsumen. Toko atau mall ya. Kemudian jasa pengiriman barang, atau bisa juga ojek online ya, atau Grab dan lain-lain. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya orang yang membeli pakaian, makan bakso, naik ojek. Jadi yang menikmati hasil dari produksi adalah konsumen ya. Ini contohnya orang yang mau pergi naik pesawat ya. Nah, ini kemudian yang ini siapa nih?
yang lagi berbelanja. Nah, ini konsumen. Kemudian ini siswa yang lagi belajar. Siswa itu adalah konsumen, gurunya adalah produsen, ya. Oke. Di sini Pak Rendra berikan penjelasan bagaimana proses produksi sebutir nasi. Ya, ini ada jalan ceritanya. Jadi nasi itu yang kita makan tidak serta-merta langsung ada ya, tapi ada jalan ceritanya yang panjang. Dimulai dari petani yang membajak sawah. Nah, membajak sawahnya itu bisa menggunakan kerbau atau traktor. Setelah siap sawahnya baru ditanami bibit padi. Kemudian berikutnya singkat cerita menjadi bulir padi. Ya, ini bulir-bulir padinya nih ya. Sudah menguning, sudah siap untuk dipanen. Kemudian bulir-bulir padinya itu dipisahkan dengan batangnya dan dijadikan satu. Ya. Nah, kemudian bulir padinya dijemur. Terus setelah cukup baru dikumpulkan dalam karung. Setelah itu diapain nih bulir padinya? Nah, ini kemudian dibawa ke mesin penggilingan padi. Nah, di sini dipisahkan antara kulit dengan isinya atau berasnya, ya. Nah, bulir padi juga disebut juga dengan gabah, ya. Nah, kemudian padinya dimasukkan dalam karung, kemudian dijahit, ya. Kemudian siap untuk didistribusikan, ya. Nah, ini ada beberapa jenis beras nih supaya kalian tahu. Ada namanya beras ketan, ada beras hitam, ada beras biasa, ada juga beras merah. Nanti kalau ada kesempatan kita akan mempelajari lebih lanjut tentang macam-macam beras ya. Nah, kemudian ini pada jalur distribusi diapain? Nah, dijual oleh pedagang. Kemudian setelah kita beli, dimasak sama ibu ikan ya, jadi nasi. Nah, kita kalau yang makanin namanya konsumen. Berikutnya ini contoh kegiatan pada teh. Ya. Nah, ini dari kebun teh dibawa ke pabrik ini dalam sebuah kegiatan produksi, ya, menanam sampai panen metik daun tehnya, kemudian dikumpulkan dibawa ke pabrik, nah produksi. Setelah itu dikemas dan dibawa. Nah, ini sudah proses distribusi. Salah satunya dibawa ke mall, nah, misalnya Hypermart atau Indomart atau toko ya. Nah, ini distribusi. Setelah itu dikonsumsi di rumah ya berupa minuman teh. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.